الرحيم نوعين: الانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم واليقين والمعرفة والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita sudah di ayat 9, berapa itu tadi? 97. Di ayat ini ada yang namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu asbabun nuzul tidak banyak di Al-Quran. Mungkin 300 ayat aja. 300 ayat yang bunyi atau ada sabab nuzul. Apa itu sabab nuzul? Itu ada ceritanya jadi di zaman Nabi Muhammad SAW atau di waktu Nabi Muhammad SAW. Terus Al-Quran menurunkan jelasin masalah tersebut ke arah halal atau haram atau ini benar atau salah, itu umum. Itu yang namanya sabab nuzul. Sabab nuzul. Ya. Di sini ada sudah berapa ayat, tapi kayak saya lupa jelasin. Di sini ayatnya ini ada sabab nuzul. Di ayat 97. Qul man kana aduwan li Jibril. Hasil ceritanya di buku tafsir itu ada berapa cerita-cerita, tapi hasil ceritanya itu ada berapa orang Yahudi. Seperti sekarang orang Yahudi, mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi seperti biasa mereka datang enggak mau belajar agama Islam, mereka mau cari salah, cari aib, cari mereka mau pastikan ini benar Nabi atau tidak. Ya, kadang-kadang ada beberapa tanyaan seperti kita bilang ujian kepada Nabi. Ini kalau dia benar Nabi, jawabannya benar. Kalau jawabannya benar itu betul Nabi. Kalau mereka tidak datang mau cari agama Islam seperti orang Badui. Kadang-kadang orang Badui itu Arabi datang datang kepada Nabi minta tahu sesuatu, Rasulullah jelasin, dia langsung agama Islam atau masuk agama Islam. Ini orang Yahudi kadang-kadang enggak. Seperti cerita-cerita kemarin, mereka sudah tahu, mengalami atau sudah tahu sifat atau mengetahui sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mau ikut. Itu di ayat ini, di dalam riwayat ahli tafsir semuanya termasuk Ibnu Jarir, Ibnu Al-Munzir, Al-Hakim, kasih sabab nuzul. Sabab nuzul apa itu? Ada beberapa orang Yahudi datang ke badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta apa itu? Tanya kepada Nabi, wahai Muhammad, itu yang menurunkan Al-Quran kepadamu atau wahyu itu datang lewat siapa dari malaikat? Rasulullah langsung jawab, Jibril. Yang turun atau wahyu turun lewat Jibril. Mereka ahli kitab tahu Jibril, tahu Mikail, karena dari buku-buku sebelumnya, dari At-Taurah dan Al-Injil, dari agama mereka. Bukan seperti orang musyrik. Orang musyrik itu mereka tidak terima ada malaikat atau ada Jibril atau Mikail atau lain-lain. Mereka tidak percaya, tidak ada yakin, i'tikad nanti di akhirat setelah wafat itu kita bisa dibangkitkan atau bangkit lagi. Orang musyrik enggak ada, kufar Quraisy. Tapi orang Yahudi atau yang kita bilang punya agama sebelum orang musyrik, mereka tahu. Mereka datang kepada Nabi, tanya, siapa yang menurunkan wahyu? Atau siapa yang turun? Atau malaikat? Siapa yang biasa kamu ketemu sama beliau? Rasulullah langsung jawab, Jibril.
Mereka bilang, oh kalau Jibril itu musuh kita. Kalau Jibril yang turun kepadamu itu musuh kita, orang Yahudi. Kenapa? Ya karena di dalam riwayat-riwayat hadis itu semuanya siksa-siksa yang jadi setelah mereka mendustai nabi-nabi mereka yang datang, siksa tersebut itu Jibril alaihi salam. Kita tahu cerita Lut, cerita Nabiullah Lut. Nabiullah Lut itu Jibril, Sayyidina Jibril taruh kampung tersebut di atas satu sayap. Naik sampai langit pertama, habis itu kebalik atau buang atau lembar, bilang lembar ya. Sampai mereka jatuh, mati semuanya. Itu salah satu riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kalau Allah Ta'ala marah sama sesuatu kaum, suruh Jibril. Jibril, ambil mereka. Kasih siksa yang Allah Ta'ala sudah takdirkan. Jibril jadi apa namanya ini, tidak bisa atur sendiri, tidak mungkin. Jadi mereka bilang apa? Oh ini musuh kita. Karena ada beberapa ayat atau beberapa mukjizat, mungkin bilang beberapa siksa yang mereka lihat itu sebabnya Jibril. Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Coba baca artinya ya Rizki. Masih ada atau sibuk? Kata ada sih, ada sih. Alhamdulillah. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. La ilaha illallah. Oke. Katakanlah wahai Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril. Ini Jibril, bacaannya Jibril, bacaannya Jibrail, bacaannya Jibrail. Itu ada 4 atau 5 qiraat. Hasilnya Jibril. Oke. Maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran. Itu biar pastikan kepada orang Yahudi. Kamu tidak suka Jibril, tapi kita menurunkan Al-Quran kepada atau lewat Jibril alaihi salam. Ya. Mereka bilang, wahai Muhammad, kita tidak suka atau musuh kita Jibril, tapi kita suka Mikail. Mikail. Kenapa Mikail? Karena saya sudah pernah jelasin. Mikail itu kerjanya apa ya Rizki? Tahu Mikail kerjanya apa atau tidak? Bukan yang hujan, bukannya sih. Hujan, betul. Sama rizki manusia itu bagi-bagi ke fulan itu. Namanya apa? Bilang apa itu? Yuqassimul ardaq. Hujan itu juga dia kasih ke tempat ini nanti, tempat itu setelah ini. Itu walhasil itu kerjaan Mikail. Mereka bilang karena Mikail baik, kasih rizki, kasih itu, kita suka atau cinta kepada Mikail. Allah Ta'ala menurunkan ayat ini kayak main-main. Tidak mungkin. Man kana aduan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Itu kayak tekan kepada Bani Israel. Kamu tidak suka Jibril, saya menurunkan Al-Quran lewat Jibril. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Atau apa itu? Ke dalam hatimu dengan izin Allah Ta'ala. Ini lihat dengan izin Allah Ta'ala. Berarti Jibril tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala tidak kasih izin. Harus ada izin. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Dengan izin Allah Ta'ala. Di dunia, di akhirat tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang besar atau kecil tidak ada izin. Ya, kita baca di Al-Quran, la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak mungkin durhaka atau ini kepada Allah Ta'ala ini. Pasti mereka ikut. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ikut. Yang Allah Ta'ala bilang sama mereka, mereka ikut. Tidak mungkin. فإنه نزله فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا lima baina yadai, membenarkan
apa kitab-kitab yang Terdahulu. terdahulu. Ya, kitab-kitab yang terdahulu apa itu? Kita tahu kalau At-Taurah, Al-Injil ini bicara sama Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad. Berarti Al-Quran ini membenarkan buku-buku yang sebelumnya. Tapi Syekh kita baca di At-Tafsir, kita baca di Al-Quran, orang Yahudi sudah menubah atau berubah ayat-ayat At-Taurat dan Al-Injil. Ya, kita bilang membenarkan yang benar, bukan yang salah. Jadi kalau kamu lihat ada hukum, ada berapa cerita-cerita yang Rasulullah tanya sama mereka, hukumnya apa? Mereka bilang gini. Tapi di Al-Quran beda. Rasulullah tidak percaya. Juga setelah Rasulullah berdapat atau mendapat sama mereka, itu kadang-kadang ada berapa ayat turun jelasin masalah ini. Ini salah. Nanti kita belajar di surat Ali Imran. Qul fa'tu bit-Taurat fatluha in kuntum sadiqin. Allah Ta'ala setelah kasih hukum, ini hukumnya seperti ini, di At-Taurat, di Al-Injil, mereka bilang, enggak, hukum di buku kita beda, wahai Muhammad. Rasulullah Allah Ta'ala menurunkan ayat, suruh Nabi Muhammad, atau menyuruh Nabi Muhammad, bilang sama mereka, bawa Taurat ke sini. Ya, waktu bawa Taurat, mereka baca ayat khusus hukum tersebut, ya seperti sesuai yang ada di Al-Quran. La ilaha illallah. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang sebelumnya, buku-buku yang sebelumnya, At-Taurah, Al-Injil, Az-Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Artinya apa? Ringkasnya, artinya tidak mungkin apa bahasa Antonia, bentrok sama buku-buku yang sebelumnya. Hukum-hukum yang syar'i sebelumnya sama di hukum-hukum yang syar'i di buku Al-Quran. Musaddiqan membenarkan apa yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta apa itu? Berita. Berita gembira. Berita Berita gembira. Ya. Wahuda, petunjuk. Wahuda. Itu orang Muslim kalau dia ikut hidayah yang ada di Al-Quran, ayat Al-Quran, adab Al-Quran, akhlak Al-Quran, perintah-perintah Allah Ta'ala yang ada di Al-Quran, melarang, jauh dari melarang Allah Ta'ala yang ada di Al-Quran itu, sudah dapat hidayah, ahli hidayah. Wahuda, petunjuk itu bisa. Tapi kita enggak. Kita kadang-kadang ya ikut. Kita Muslim, sudah Muslim, Alhamdulillah. Sifat kita bagus, baik. Tapi semuanya yang dari Al-Quran atau enggak? Ya kadang-kadang kita bahasa Indonesia bilang apa? Orang jahil. Jahil itu bodoh, tidak belajar agama. Ambil berapa hukum aja yang saya suka ada di Al-Quran itu, tapi lawannya atau hukum yang jelasnya dari As-Sunnah atau dari ayat lain di surat lain, dia tidak paham. Jadi kita paham sebagian dari hukum yang ada di Al-Quran. Mungkin separuhnya. Kadang-kadang bukan separuh. Tidak sama sekali. Kita bilang Al-Quran itu ada petunjuk untuk kita, tapi saya tidak baca Al-Quran, tidak belajar Al-Quran, tidak faham Al-Quran. Bagaimana bisa ambil hidayah dari atau petunjuk dari Al-Quran? Itu salah kita sendiri, bukan salah Al-Quran. Juga di wahudan, wahuda. Hidayahnya bukan seharus wajib atau mungkin kita bilang hafal Al-Quran, wajib hafal Al-Quran. Enggak. Ikut perintah-perintah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala suruh atau menyuruh kita, seluruh Muslim sudah masuk di hidayat Al-Quran. Ya. Wahudan wa bushra lil mu'minin. Itu yang apa itu? Berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Hudan wa busyra, petunjuk di dunia, busyra untuk akhirat. Bagaimana hidupmu nanti di akhirat. Kita baca di Al-Quran berapa ayat
yang jelasin yang barang siapa man amila salihan falinafsih man asa'a fa'alaiha, barang siapa melakukan yang baik itu untuk dia diri sendiri. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa amma man utiya kitabahu bi shimalihi. Itu semuanya sudah di Al-Quran sudah ada, tinggal kita perhatian. Oh, ini ayatnya kasih tahu yang melakukan ini masuk neraka. Ayatnya kasih tahu yang melakukan ini ahli surga. Ya sudah kita baca di Al-Quran. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأما الذين كفروا وأما المنافقون إن الذين كفروا. Ya itu biar kita ambil pelajaran dari ayat tersebut. Kalau ayatnya atau hukumnya kita harus ikut atau perintah ikut. Kalau melarang juga jauh. Wahudan wa busyra lil mu'minin. Kenapa busyra lil mu'minin ini? Gembira, tadi bilang apa? Berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Karena mereka cinta, karena mereka suka Jibril alaihi salam. Kita kemarin belajar di dalam riwayat hadis ya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Di dalam riwayat hadis itu jelasnya bagaimana? Allah Ta'ala cinta kepada hambanya bagaimana caranya? Kalau Allah Ta'ala sudah cinta kepada fulan, bilang sama Jibril, wahai Jibril, saya suka atau cinta fulan. Ya, Masya Allah. Kalau dapat cinta dari Allah Ta'ala, sudah. Hidup kamu semuanya tidak ada yang bisa ganggu. Juga agamamu yakin wafat dalam husnul khatimah ya karena kamu ahli mahabbah. Rasulullah bersabda, fa inna Allah yunadi fi ya Jibril atau yukhbirullah taala Jibril, wahai Jibril aku cinta kepada fulan. Fa ahibbu, wahai Jibril cintailah. Ya Jibril itu ikut, tadi kita bilang ikut. Hatta fa yuhibbahu. Thumma yunadi Jibril fi ahli sama. Setelah Jibril sudah cinta kepada hamba tersebut, Jibril bilang kepada ahli langit, Allah Ta'ala mencintai atau cintai kepada fulan. Atau cinta fulan. Cintailah. Jadi ahli sama semuanya ahli sama. Ya, ahli sama kamu kalau kasih bayangan itu ahli sama berapa? Kita bilang di bumi ini sekarang dalam saat ini 8 miliar. Kurang lebih ya kan? 8 miliar atau 7,5 ya mungkin bilang 8 miliar. Itu 8 miliar. Ya 8 miliar sedikit. Sedikit. Kenapa sedikit? Karena Rasulullah bersabda tidak ada tempat jengkal ini di langit sudah ada satu malaikat yang lagi ruku atau sujud atau berdiri. Artinya full. Ini 8 miliar kita lihat. Masih ada berapa tempat yang kosong di bumi ini. Kita di Indonesia, Jakarta ini berapa kilo sudah Jakarta. Habis itu kalau kita mau ke Jawa, ya ada di antara ini ada berapa banyak yang kosong. Padahal ini Indonesia sudah 280 kurang lebih juta. Ini masih ada kosong banyak sekali ya kan. Kalau kita kasih bayangan langit itu, di setiap itu namanya apa jengkal atau cengkal, namanya apa bahasa Indonesia, tulis, bantu saya. Di setiap ada satu malaikat. Setiap ini, iya. Langit ini langit 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Jengkal ya, jengkal. Sampai 7. Rasulullah bersabda, itu ini lihat kalau kita naik mobil atau bus sampai berapa orang banyak dalam mobil suaranya itu karena berat. Rasulullah bilang langit sudah ada suara seperti itu karena full isinya malaikat. Itu padahal malaikat dari cahaya. Tidak ada bentuk seperti kita badan ini berapa kilo. Itu cahaya tapi juga masih sampai ada suara di langit. Itu semuanya Jibril memanggil atau bilang sama mereka Allah Ta'ala cinta fulan. Ya, kalau dapat cintaan dari Allah Ta'ala ya sudah. Ya Allah bidarrah min mahabbatillah nafna biha amma siwallah. Kalau dapat
rasa itu butir itu kecil itu cinta kepada Allah Taala sudah tidak kamu tidak ada kayak tidak ada di semesta alam ini sudah masuk di alam yang lain alamul mahabbah alam Allah Taala kalau kita kasih contoh aja contoh di hidup kita yang contoh manusiawi manusia itu kalau kita cinta sama seperti kita bilang laki-laki sama perempuan atau sama ya, contohnya yang lebih jelas itu laki-laki sama perempuan kita bicara sama beliau dia lagi bingung apa lagi khayal sama perempuan tersebut atau kebalik kita bilang ini salah ini bahaya nanti ini dia tidak terima perempuan tersebut tidak terima atau laki-laki itu tidak terima dia rasanya sudah saya mau itu aja. Nah, ini manusiawi cinta atau contoh manusiawi itu yang bisa hilang, bisa mati. Satu orang dari mereka sudah bisa mati, hilang sudah semuanya. Tapi kalau cinta Allah Taala itu tidak ada batas, tidak ada waktu. Ya. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis salah." Ya, kalau saya lagi fikir atau banyak fikir, saya masuk salat sudah. Artinya apa? Ketemu sama Allah Taala sudah lupa yang lain. Sampai Aisyah bilang, kalau kita waktu Rasulullah masuk kita diam. Ya berhormat. Tapi kalau dia masuk salat kita teriak-teriak bicara, enggak dia tidak tahu. La ilaha illallah. Orang mukmin bisa ke hal seperti itu ya bisa. Tapi harus mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Harus mujahadah sungguh-sungguh yang benar. Oke. Qala fayunadi ahli sama Allah Ta'ala atau Jibril bilang sama ahli langit Inna Allah yuhibbu fulanan sungguh Allah Ta'ala cinta kepada fulan fayuhibbuhu ahlus sama seluruh makhluk yang ada di langit itu semuanya jadi suka atau cinta kepada hamba tersebut yang siapa itu yang Allah Ta'ala tadi cintai. Kenapa dia? Itu tentang yang ikut ibadah, ikut istiqamah, ikut perintah-perintah Allah Ta'ala, jauh dari yang haram, tambah ibadah, jadi mahbub. Jadi mahbubun la ilaha illallah. Terus Allah Ta'ala juga jelasin di ayat yang berikutnya man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Cuma barang siapa rezeki masih ada atau sibuk. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya juga Jibril dan Mikail. Maka sungguh-sungguhnya Allah Ta'ala musuh bagi orang-orang yang kafir. Kenapa bilang di akhir ayat ini man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikail fa innallaha aduwwun lil kafirin. Kenapa bilang kafir? Karena yang tidak percaya tentang malaikat itu ada malaikat ini orang kafir. Sampai kita tahu di syarat iman kita atau ruknul iman an tu'mina billahi wa malaikatihi langsung wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawmul akhir wa bil qada wal qadar khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Tapi bagaimana itu iman kepada malaikat? Khusus kita yang belajar di buku Tauhid kemarin bilang itu yang ada 10 yang wajib al-iman. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi. Berarti harus al-iman kepada malaikatullah. Ya, i'tiqad itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Itu Allah Ta'ala cipta malaikat dari cahaya. Dari cahaya. Tapi mereka la yankihun malaikat itu tidak menikah
menikah atau cari perempuan atau laki-laki karena tidak mereka malaikat itu tidak laki-laki tidak perempuan jadi tidak butuh nikah. Wala ya'kulun tidak makan tidak minum wala yanamun tidak tidur wala yataghawatun enggak ada yang dia butuh pergi ke kamar mandi itu buang air besar atau kecil ya la ya'sunallaha ma amarahum ikut itu tidak mungkin tolak perintah-perintah Allah Ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Orang musyrik itu bilang al-malaikatu banatullah. Orang musyrik kufar Quraisy bilang malaikat itu anak perempuan. Anak Allah Ta'ala. Itu ya, kalau ada etikat seperti ini kafir itu sudah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang jadikan atau menjadi musuh Allah Ta'ala apa? Barang siapa menjadi musuh Allah Ta'ala malaikat, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi. Ya. Tadi bilang malaikat itu yang wajib al-iman di 10. Yang ini kenapa Syekh wajib al-iman di 10 aja yang lain berarti tidak boleh? Bukan. Itu yang khusus karena Rasulullah sebut namanya seperti Jibril. Al-Quran di sini sebut Mikail. Dalam riwayat hadis Israel, Malaikatul Maut, Nafisu. Yang itu Munkar, Nakir. Itu Rasulullah sebut namanya. Nama-nama malaikat tersebut. Malik, Ridwan, Raqib, Atid. Itu yang Rasulullah jelasin namanya. Tapi yang lain nggak ada yang tahu namanya. Berapa jumlahnya? Nggak ada yang tahu. Tadi kita bilang itu ada berapa malaikat yang ruku. Dia di langit itu berdiri aja. Dari waktu Allah Ta'ala cipta langit dan bumi sampai hari kiamat. Juga ada yang sujud aja. Maaf tadi berdiri, habis itu ruku. Ruku lagi ruku aja. Dari Allah Ta'ala cipta langit dan bumi sampai hari kiamat. Ada yang sujud. Setelah itu mereka bangun di hari kiamat bilang subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Kita tidak bisa menyembah kamu sesuai atau seperti yang kamu ahlinya atau mustahik. Kita salat 1 rakaat, 4 rakaat itu lagi lalai, lagi fikir ke sana ke sini. Setelah salat lihat saya sudah salat. Nunggu karamah, nunggu atau lihat saya sudah jadi ahli surga. Ini malaikat dari itu berapa tahun? Nggak ada yang tahu berapa tahun. Tapi juga di akhirnya masih mereka rasa itu kita belum kasih hakmu wahai Tuhanku. Ma'abadnaka haqqa ibadatik. Kita apa namanya ini? Mungkin bilang seumur hidupnya itu bagian 2. Yang pertama itu ahli maksiat ya mungkin setelah 40 tahun, 50 tahun baru dia taubat istiqamah. Dia rasa ya saya lebih afdal dari malaikat. Ya, kalau kamu ahli istiqamah ya bisa jadi lebih afdal dari malaikat. Kenapa? Karena di badanmu ada 2. Ada apa itu bahasa Indonesia jelasnya bagaimana caranya? Ada syahwat itu mau makan, mau minum, mau rumah, mau mobil itu namanya dalam bahasa Arab syahwat, bukan seperti bahasa Indonesia kalau bilang syahwat itu maksudnya jima aja. Enggak. Ini ada syahwat. Saya pengen makan, minum, pengen apa pergi ke sana juga sama syahwat tadi yang syahwatul farji juga bisa. Tapi itu seluruhnya namanya syahwat. Malaikat enggak ada. Allah Ta'ala cipta malaikat itu untuk tasbih. Bukan seperti kita capek. Ya tasbih mereka malaikat itu seperti nafas kita. Ini capek. Kita atur nafas itu atau tidak? Enggak. Mereka sudah selalu zikir kepada Allah Ta'ala seperti nafas kita. Jadi sifat mereka beda. Kita ada fikir harus saya tahan sedikit. Harus saya baca Al-Quran. Harus saya sabar biar ibadah. Malaikat ibadahnya seperti nafas kita.
Itu yang kita jadi bisa orang muslim, mukmin, ahli istiqamah, salih, ulama ahli tauhid bilang bisa jadi lebih afdal dari awamul malaikat, dari malaikat yang biasa. Awam malaikat. Kenapa bilang seperti itu, Syekh? Ya, karena di dalam badanmu atau tubuhmu ada dua hal yang tadi bilang, ada syahwat tapi kamu bisa ibadah sampai syahwat tersebut hilang. Malaikat enggak, syahwatnya apa? Syahwatnya zikir. Ya, berarti beda sama kamu. Kalau kamu melakukan zikir, pasti ada hawa nafsu. Jangan zikir sekarang. Itu kamu tolak fikir yang kotor seperti ini, jadi lebih afdal dari malaikat. Man kana aduwan lillahi wa malaikati. Enggak ada yang bisa jadikan Allah Ta'ala musuh. Enggak ada yang bisa. Tapi seperti kemarin kita belajar di hadis 38. Man adali waliyan. Man adali waliyan, barang siapa menjadi waliullah, itu musuh atau musuhnya, saya berang sama beliau. Nasallallahu salamah wal afiyah. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi. Rasul kita sudah belajar juga berapa itu jumlah rasul. Ada yang masih ingat atau tidak? 300, 14, 13, 15 ya, di antara 20. 300 itu rasul, para rasul. Nabi, Anbiya itu ya kita sudah jelasin 125.000 atau 24.000 orang. Wa rasulihi wa Jibril la ilaha illallah. Jibril tadi bilang apa? Jibril wa la ilaha illallah. Wa Jibril wa Mikal. Wa Mikail juga bacaannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal, fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Fa inna Allaha, sesungguhnya Allah Ta'ala musuh bagi orang-orang yang kafir. Wallahu a'lam bissawab. Dari ayat ini jadi kita harus jauh dari yang sebabnya atau bisa jadi sebab Allah Ta'ala musuh kepada kita. Sebabnya apa? Seperti apa? Seperti yang kita tidak terima malaikat atau tolak sifat malaikat, atau mungkin bilang jadikan seperti orang Yahudi tadi bilang Jibril musuh kita, fulan musuh kita. Jadi kita harus cinta kepada semuanya, juga harus iman kepada seluruh malaikat. Seluruh malaikat itu yang kita tidak tahu jumlahnya. Di dalam riwayat hadis yang kita kemarin bilang Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur itu yang masuk Al-Baitul Ma'mur berapa orang? 70.000 setiap hari. Seperti sekarang di Makkah tawaf itu berapa orang yang setiap hari? Setiap hari, lihat ya, setiap hari. Kira-kira berapa? 70.000. Mungkin Syekh bilang seperti itu. Ini enggak, ini yakin. 70.000 setiap hari. Mereka masuk tawaf di Al-Baitul Ma'mur, tidak balik sampai hari kiamat. Jumlahnya itu yang tawaf. Malaikat yang tadi sibuk tentang ibadah, zikir itu, ya wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tadi yang masuk tawaf di Al-Baitul Ma'mur 70 setiap hari. 70.000 ya. Bukan 70 orang atau malaikat. 70.000 malaikat. Itu yang masuk tawaf. Terus
Besok 70.000 lagi. Besok 70.000. Dari waktu Allah Ta'ala cipta langit dan bumi sampai hari kiamat mereka tidak dapat kesempatan biar balik lagi. Ini yang tawaf di Al-Baitul Ma'mur. Ya, ini luar biasa. Kita tidak bisa paham itu angkanya atau jumlahnya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul man kana aduwan li Jibril fa inna nadzalahu ala qalbi. Juga tadi kita yang seperti jelasnya di riwayat hadis itu harus kita tambah dekat kepada Allah Ta'ala biar dapat cinta Jibril. Itu sebelum Jibril tidak bisa cinta langsung, tidak mungkin. Tapi cinta Jibril itu setelah Allah Ta'ala bilang sama Jibril, wahai Jibril, aku cinta kepada fulan. Baru Jibril ikut. Jibril bilang sama ahli langit semuanya. Kalau Rasulullah SAW, "Thumma yudha'u lahul qabul fil ard." Dia pergi kemana, mereka terima. Siramannya, doanya, akhlaknya, ya semuanya di bumi itu suka orang tersebut. Itu tanda kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah cinta kepada hamba tersebut. Ada beberapa ulama, ada beberapa salihin. Kita belum kenal. Tapi ada rasa cinta kepadanya. Mereka kasih ceritanya. Ini ada fulan, Masya Allah. Ya, kita rasa kayak ada menarik atau menyarik kita ke orang tersebut. Ini seperti beberapa orang yang kita dengar beberapa orang salih atau wali atau sahabat atau tabi'in. Ini karena Allah Ta'ala cinta kepada malaikat. Ini dia sahabat. Kita dengar fulan Abu Dhar. Ya saya suka Abu Dhar. Kenapa cinta Abu Dhar? Belum pernah ketemu. Ya karena ceritanya waktu Rasulullah kasih ini luar biasa. Saya suka sama Ja'far Tayyar. Cinta ke Ja'far. Saya belum pernah ketemu. Ya belum betul. Tapi dengar cerita itu tanda Allah Ta'ala cinta kepada mereka. Kasih di ini setelah 1400 tahun kita masih ada rasa cinta kepada mereka. Man kana aduwwan lillahi wa rasulihi fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-mahabbah, razaqana Allah wa iyyakum mahabbatillah wa razaqana wa iyyakum mahabbatahu lana innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.